Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alvira Aprilia Ariesta, mahasiswi dari IKIP Siliwangi. Dalam kegiatan siklus ketiga ini, saya akan mewawancarai dua tokoh UMKM, maupun mikro maupun makro. Di pinggir saya ini ada Bapak Gilang, yaitu pemilik UMKM makro. Bapak Gilang, boleh diceritakan bagaimana awal mula Bapak meniti karir ini sampai sekarang sudah sampai besar ini? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Aprilia Ariesta dan beberapa dosen dan staf jajaran dari kampus IKIP Siliwangi telah memberikan saya waktu untuk menceritakan dari awal mulai karir ini sampai saat ini. Sebelumnya saya Gilang, saya adalah salah satu pemilik atau pendiri usaha tanaman hias. Ya. Nama toko kami yaitu MP Plant. Kami bergerak di bidang tanaman hias sejak 2 tahun yang lalu, yaitu 2019 kami memulai usaha tanaman hias ini. Diawali dengan mendirikan sebuah kios offline di daerah Jalan Sersan Bajuri. Ya. Kemudian karena satu lain hal dan kurangnya pengunjung secara offline dan tersusul oleh masa corona pandemi, akhirnya saya memutuskan untuk memanfaatkan bidang digital yang semakin ramai, semakin berkembang di zaman ini. Karena bagi saya, apalagi saya seorang pemuda, Ya. tentu mempunyai beberapa pengalaman yang lebih dibandingkan yang lebih senior tentang pemahaman iptek, teknologi dan yang lainnya gitu. Kemudian setelah pandemi mulai, kita mulai membuka toko usaha online bunga dan melewati beberapa akun marketplace seperti Facebook, Instagram, dan sosial media yang lainnya. Kemudian lebih mempraktiskan lagi transaksi antara saya sebagai penjual dan konsumen bisa lebih terpercaya. Akhirnya kami memutuskan lebih memperluas lagi pasar melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lainnya gitu. Kemudian kami memulai berjualan dan mempelajari aplikasi Shopee itu seperti apa, Tokopedia itu seperti apa, dan kemudian ya mulai laku 1, 2 dan akhirnya bisa sebesar ini gitu kan. Dan alhamdulillah sekarang toko saya sudah mulai terkenal bukan hanya di Bandung Barat, bukan hanya di Jawa Barat, tapi bisa terkenal ke beberapa pulau di Indonesia gitu. Karena apalagi dengan melalui aplikasi Shopee, Tokopedia, e-commerce dan lain sebagainya, otomatis konsumen bukan hanya konsumen terdekat gitu kan. Secara pengalaman dan data statistik yang ada di kantor, Ya. kebanyakan konsumen itu hampir 70-80% itu luar pulau gitu, Sumatera, Maluku, Sulawesi, bahkan sampai ke NTT, Papua dan sebagainya. Jadi toko saya alhamdulillah sekarang seiring berjalannya waktu ya mulai terkenal di beberapa pulau gitu kan. Ya. Kayak gitu. Untuk pengirimannya itu Bapak apakah ada konsumen yang memberikan nilai tidak baik gitu selama ini? Apakah ada? Itu resiko usaha sih ya. Jadi apa ya semua juga sebanding Ya. kalau usaha kan gitu. Ya apa ya, nggak semuanya berjalan mulus. Yang penting mental dan lebih kreatif itu yang paling penting sih kalau mau mulai usaha apapun gitu, mau Ya. jualan bunga gitu kan, jualan baju dan lain-lain sebagainya, jualan apapun itu, mau makanan, mau fashion, mau apapun ya, yang penting konsisten dan terus kreatif gitu. Biasanya kalau keluhan konsumen Bapak nih ya, pada saat pengiriman itu atau karena ekspedisi atau karena packaging atau gimana biasanya? Sejauh ini sih permasalahannya
dari pihak ekspedisi ya. ekspedisi. Kalau packaging kan kita udah menggunakan packaging yang terbaru gitu kan, dengan seaman mungkin, dan meminta konsultasi dengan beberapa pakar tanaman hias gitu kan, seperti BPTH dan lain sebagainya, dan juga membaca beberapa buku yang menjadi referensi buat packaging seaman mungkin gitu. Kalau keluhan konsumen sejauh ini, apalagi kan online gitu kan, ngirim keluar pulau dengan estimasi bisa sampai dengan 1 minggu paling lama gitu kan. Nah itu yang yang jadi keluhan hampir kebanyakan konsumen gitu. Lalu siapa aja yang mengelola usaha Bapak ini? Apakah Bapak sendiri atau ada karyawan yang lainnya? Sejauh ini sih kalau mengelola saya udah punya pekerja 2 orang di gudang packaging dan 1 admin gitu. Oh, ya. Awalnya Bapak mendapatkan modal untuk online shop ini dari mana? Sebetulnya jadi gini, saya memulai usaha itu sebenarnya tanpa modal. Tanpa modal, jadi saya menggunakan paling modalnya juga kuota gitu. Kuota ya. Gitu kan, apalagi kan saya online gitu kan. Ya. Gitu. Jadi karena saya juga udah kenal dengan beberapa supplier tanaman hias gitu, jadi akhirnya saya bisa menggunakan sistem kontrabon atau termin. Oh ya. Jadi saya bayar ke petani itu 1 bulan 1 kali per tanggal 1 gitu. Dan ya saya nggak pakai modal spesial pun sih awal gitu, modal tekad aja sih. Modal tekad aja ya Pak. Terus kalau Bapak kan ini pertamanya kan offline, terus maju ke online. Online itu kan orang-orang kalau misalnya kita nih belum ada ulasan atau belum belum ada ulasan, cara Bapak meyakinkan konsumen Bapak supaya mereka itu merasa belanja di Bapak itu aman gitu, tanamannya gimana? Pertama yang paling terpenting itu kan saya lihat juga dari beberapa toko brand ya, kayak toko handphone, toko baju juga seperti itu dengan brand-brand ternama kayak gitu. Mereka kan selalu pakai kata nama garansi ya. Jadi saya untuk meyakinkan konsumen yang apalagi yang baru pertama belanja ke saya selalu bilang bahwa semua ini ada garansinya gitu. Dan itu bukan hanya embel-embel saya, bukan hanya embel-embel saja bagi saya gitu. Itu emang sebuah tarik daya supaya konsumen lebih percaya sama kita gitu, kayak gitu. Karena kalau dengan ada kata garansi, menurut saya itu jadi orang-orang terpercaya gitu. Kalau ada apa-apa saat ekspedisi, perjalanan, atau saat ditanam apa segala macam, itu bisa jadi sebuah kekuatan juga bagi konsumen dan bisa jadi saran buat saya gitu. Lalu target apa yang belum Bapak capai selama ini? Target banyak. Salah satunya ya target penjualan, apalagi kan saya penjual gitu. Ya, bulan kemarin dengan omset berapa persen, kemudian ya gitu. Kemarin omset naik cuma berapa persen, dan mulai sekarang saya pengen naikin lagi omsetnya gitu sih. Karena saya penjual gitu. Jadi saya kalau target sih tiap bulan yang penting penjualan naik terus gitu omsetnya gitu. Kalau target konsumen Bapak itu dari kalangan, apakah semua kalangan atau hanya kalangan tertentu? Kalau sejauh ini sih kalangan tertentu ya. Saya kan apalagi tanaman hias yang notabene-nya orang-orang yang santai gitu. Dan orang-orang yang santai biasanya kan orang-orang yang pegawai negeri gitu kan, PNS, dan orang-orang tua kayak gitu. Orang-orang tua ya. Jadi kalau konsumen saya kebanyakan hampir 90% orang tua semuanya, jadi kalangan ya 35 ke atas gitu. Apakah kedepannya Bapak akan menarik anak muda untuk menjadi konsumen Bapak dengan pasti memunculkan produk baru gitu? Pasti, soalnya kan ya saya juga kan apalagi pemuda. Kalau pemuda itu kan biasanya penuh dengan ide-ide kreatif gitu kan, ide-ide yang mainstream lah gitu ya. Nah ya saya kedepannya
pengen merangkul anak-anak muda supaya anak muda nggak fokus hanya dalam dunia fashion, tapi juga dia fokus di dunia penghijauan. Apalagi dengan masa pandemi ini banyak public figure yang mereka suka membuat semacam akuarium, membuat taman, itu kan mereka mengurus hewan dan sebagainya, kan itu menjadi sebuah kekuatan daya tarik sebetulnya gitu. Untuk omset per bulannya itu keluar berapa tanaman kira-kira Pak? Tanaman sebulan bisa nyampe 1.000 sampai 1.500. 1.000 sampai 1.500. Ya gitu, segitu. Untuk nominal omsetnya berapa? Nominal omset? Ya, pendapatan Bapak selama 30 sampai 50 juta nyampe untuk sekarang gitu. Untuk sekarang. Gitu. Apakah saat pandemi ini penjualan Bapak itu meningkat atau justru bahkan ada penurunan karena efek PPKM? Pertama PPKM ada penurunan beberapa persen, bahkan sampai 30-40% itu angka yang besar banget ya. Cuma setelah seminggu PPKM mulai ada peningkatan lagi gitu. Karena kan kalau sekarang PPKM ekspedisi banyak yang essential fly gitu kan, terus harus divaksin ini itulah, jadi otomatis si perusahaan-perusahaan ekspedisi ya harus bergerak lebih cepat gitu kan, sedangkan mereka punya cabang di mana-mana dan sebagainya gitu sih. Buat anak-anak muda nih, kan Bapak masih muda ya, ini bisa terbilang hebat lah gitu ya, masih muda sudah mempunyai usaha UMKM makro. Untuk anak muda kira-kira kesan dan pesan dari Bapak apa supaya memotivasi anak-anak muda di luar sana? Buat anak muda dimanapun, menurut pengalaman saya main boleh tapi asal jangan kebablasan, karena kan nama-nama anak muda identik dengan main, dengan ya bergerombol nongkrong gitu kan, chill gitu kan ya gitu. Main boleh tapi jangan kebablasan dan selalu ingat masa depan, itu aja sih. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu untuk sama-sama. saya. Mungkin lain kali bisa ketemu lagi, berbincang-bincang lagi. Yes, terima kasih banyak Bapak. Modal yang Ibu pakai awalnya itu dari mana? Modal kita dari waktu itu kan kerja, jadi kita mengumpulkan nabung sedikit demi sedikit ya, itulah sampai ada alat-alat bisa gitu. Kira-kira setelah pandemi ini, selama pandemi konsumen ibu semakin, apakah semakin sedikit? Pasti berkurang karena ya sekarang keadaannya kan seperti ini ya, jadi pasti berkurang lah. Berkurang. Karena apa itu? Ya karena pandemi seperti ini ya, karena mungkin mereka takut dan social distancing gitu ya. Iya benar. Ya karena begitulah. Kira-kira paling banyak selama pandemi itu berapa orang? Paling banyak sekarang mungkin sekitar 5 orang lah. 5 orang. Setiap hari buka? Setiap hari buka. Dari jam berapa? Dari jam 9 sampai jam 4 sorean lah. Dan sampai 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya Alvira Aprilia Ariesta, mahasiswi dari IKIP Siliwangi. Dalam kegiatan siklus ketiga ini akan mewawancarai pemilik UMKM mikro. Di pinggir saya di sini udah ada Ibu Rina, pemilik salon. Ibu Rina boleh ceritakan awal mula Ibu meneliti usaha ini awalnya dari awal mula dari kebutuhan, awal mulanya dari kebutuhan dan mungkin dari
skill apa ya? Dari Keahlian skill keahlian sendiri gitu. Dari sejak kapan ibu memulai usaha ini? Kurang lebih dari 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu, berarti sudah lama ya. Sudah lama, alhamdulillah. Ibu awalnya belajar ini dari mana? Belajar Salon, belajar salon dulu awal mulai dari kerja ngebantuin saudara, belajar dari situ ya, belajar dari saudara lah. belajar dari saudara. Iya. Jadi tidak kursus gitu ya? Tidak. Tidak kursus. Awalnya ibu membuka salon ini kan mengeluarkan modalnya itu dari mana? Ya dari bekerja mengumpulkan uang dan ya begitulah awalnya. Upaya ibu supaya usaha ibu ini terus berkembang selama pandemi, kira-kira apa langkah ibu yang ibu lakukan? Ya mungkin kita sekarang jadi menjemput bola istilahnya, jadi kita datang ke rumah pasien ya gitulah, jadi datang ke rumah. Dan pesan ibu untuk orang-orang yang ingin memiliki usaha sendiri, kira-kira ada yang disampaikan? Ya kita harus bisa bekerja keras, harus tekun, harus semangat lah untuk mencapai semuanya. Terima kasih ibu atas waktunya. Sama-sama.